Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah praktikum teknik tenaga listrik dengan materi generator, magnet permanen dan non permanen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim, NIM D400.854 dari Teknik Elektro Angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, materi-materi yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah prinsip kerja, yang kedua adalah komponen generator, yang ketiga adalah analisa rangkaian start delta, yang keempat adalah rumus perhitungan, dan yang terakhir adalah contoh soal. Nah, yang pertama adalah perbedaan antara generator magnet permanen dengan generator magnet non permanen. Nah, generator magnet permanen itu menggunakan bahan penyusun yang memiliki sifat retentivity tinggi atau sangat baik untuk pembuatan magnet permanen. Nah, generator magnet non permanen itu dia menggunakan bahan ferromagnetik yang memiliki sifat retentivity rendah atau soft magnetic. Bahan yang paling cocok digunakan adalah solenoida atau relay. Nah, selanjutnya adalah prinsip kerja. Yang pertama adalah PMG berputar menghasilkan tegangan atau arus AC, diserahkan oleh rectifier dan dikontrol menggunakan AVR. Selanjutnya adalah memberi arus DC pada exciter untuk membangkitkan tegangan AC yang lebih besar, dan itu diserahkan menggunakan rotating dioda. Selanjutnya adalah memberikan arus pacuan arus DC pada rotor generator mengenai kumparan stator dan menghasilkan flux, sehingga stator dapat membangkitkan tegangan AC. Selanjutnya adalah komponen generator seperti yang ada di gambar. Komponen generator. Nah, yang pertama adalah ada rangka stator, yaitu badan atau bodi utama dari sebuah generator, biasanya terbuat dari baja. Yang kedua ada stator. Stator yaitu bagian yang menempel ke rangka generator, dan ada lilitan stator yang nantinya berfungsi sebagai induksi gaya gerak listrik GGL. Stator sendiri terbuat dari bahan ferromagnetik yang disusun berlapis dan ada alur buat lilitan pada stator tersebut. Selanjutnya ada rotor. Rotor yaitu bagian generator yang berputar dan ada kutub magnet dengan lilitannya yang terbuat dari tembaga. Nah, selanjutnya adalah slip ring. Slip ring ini bentuknya seperti cincin dan terdiri dari dua buah ikat yang berputar bersamaan dengan rotor dan poros generator. Biasanya terbuat dari bahan tembaga atau kuningan. Bagian itulah yang berfungsi membuat mentransfer listrik dari sebuah rotor. Oke. Selanjutnya adalah rangkaian start delta. Rangkaian start delta adalah aplikasi yang paling sering digunakan untuk mengendalikan starting awal motor listrik karena memiliki daya yang cukup besar. Memang diperlukan daya yang cukup besar apabila kita ingin menggerakkan sebuah aplikasi motor. Rangkaian start ini juga dipakai untuk membuat semua menjadi stabil karena sudah dirubah menjadi rangkaian delta. Untuk merakit rangkaian start delta, kita membutuhkan banyak komponen konektor dan timer. Gunanya, komponen timer adalah untuk mengatur waktu perubahan dari sebelumnya rangkaian start menjadi rangkaian delta. Jadi untuk mengatur waktu perubahan dari sebelumnya rangkaian start menjadi rangkaian delta. Perubahannya membutuhkan waktu sekitar 5-10 detik. Kemudian nantinya kita akan menemukan thermal overload relay atau biasa disingkat dengan TOL, tol. Tol ini berfungsi untuk memotong rangkaian motor menjadi berhenti apabila terjadi kelebihan beban. Fungsi rangkaian start delta adalah untuk mengurangi arus start pada saat pertama kali motor dihidupkan. Karena perbedaan fungsi inilah, start delta paling banyak digunakan pada sistem starting motor listrik. Dengan fungsi ini tersebut sehingga dapat mengurangi lonjakan arus listrik pada saat motor di starter. Pada saat-saat awal inilah motor tidak dikenakan tegangan penuh. Dengan menggunakan timer, rangkaian lilitan motor dipindahkan menjadi segitiga atau delta sehingga tegangan dan arus yang mengalir menjadi penuh.
Cara kerja rangkaian start delta adalah membuat start yang dilakukan pada saat awal tidak dikenakan tegangan secara penuh dengan cara menghubungkan dengan start. Kemudian saat motor telah bekerja serta arus menjadi turun, timer akan secara otomatis memindahkan rangkaian menjadi delta. Dengan begitu arus-arus yang mengalir menjadi penuh. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari analisis rangkaian start delta, yaitu rangkaian start dan delta adalah aplikasi yang paling sering digunakan untuk mengendalikan starting awal karena memiliki daya yang cukup besar. Memang diperlukan daya yang cukup besar apabila kita ingin menggerakkan sebuah aplikasi generator. Rangkaian start ini juga dipakai untuk membuat semuanya menjadi stabil karena sudah dirubah menjadi rangkaian delta. Nah, cara kerjanya untuk singkatnya adalah membuat start yang dilakukan pada saat awal tidak dikenakan tegangan secara penuh dengan cara menghubungkan dengan start. Kemudian saat telah bekerja serta arus menjadi turun, timer akan secara otomatis memindahkan rangkaian menjadi delta. Dengan begitu arus-arus yang mengalir menjadi penuh. Oke, selanjutnya adalah ke rumus perhitungan. Rumus perhitungan ada beberapa rumus. Yang pertama adalah kutub motor, yaitu dengan rumus P. Saya ulangi, untuk kutub motor yaitu P sama dengan 120 kali F per NS. Nah, selanjutnya ada rumus frekuensi. Untuk frekuensi dia menggunakan rumus F sama dengan NR kali P per 120. Nah, untuk slip dia menggunakan rumus S sama dengan dalam kurung NS per NR per NS kali 100%. Nah, selanjutnya adalah menghitung arus, yaitu I sama dengan P per akar 3 kali VLL kali cos theta. Ya, selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah generator 3 fasa 12 kutub berputar pada kecepatan 500 rpm untuk mencatu sebuah motor induksi 3 fasa 8 kutub. Jika slip motor pada beban penuh 3%, kalkulasikan kecepatan rotor pada beban penuh itu. Diketahui P generator adalah 6 pasang 12 kutub, N generator adalah 500 rpm, P motor adalah 4 pasang 8 kutub, ditanya NR kecepatan rotor. Nah, diketahui bahwa rumusnya slip adalah NS per NR per NS. Nah, untuk N generator yaitu rumusnya F kali 60 per P. Nah, yang dicari adalah F-nya, jadi dipindah ruas sehingga menghasilkan FG sama dengan Fs yaitu 50 Hz. Nah, untuk NS rumusnya sama yaitu F kali 60 per P. Dengan F-nya tadi sudah diketahui 50 Hz, jadi 50 kali 60 per 4, jadi 750 rpm. Nah, kita kembali ke rumus awal, yaitu S sama dengan NS per NR per NS. Slipnya diketahui 3% atau 0,03, NS-nya 750, yang ditanya adalah NR-nya, jadi 0,03 sama dengan 750 per NR per 750, dipindah ruas sehingga mendapatkan hasil NR yaitu 727,5 rpm. Ya, selanjutnya adalah penggunaan listrik dalam pembangkit listrik. Yang pertama ada PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pada PLTMH ini menggunakan jenis generator sinkron yang berasal dari magnet motor bekas yang memiliki 3 komponen utama yaitu air, turbin, dan generator. Selanjutnya ada PLTHL, pembangkit listrik tenaga arus laut. Pada PLTHL ini menggunakan jenis generator asinkron. Proses pembangkitan tenaga listrik sebagai bisa dilakukan dengan cara memutar generator sehingga didapat tenaga listrik dengan tegangan bolak-balik. Oke, jadi ada dua, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga arus laut. Nah, sekian presentasi dan penjelasan materi tentang generator permanen dan non permanen. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.